Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diandi dari kelas 2 Perikanan Untirta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arthropoda dan juga crustacea. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke video. Baik, yang pertama di sini saya akan menggambar hewan mimi laut. Nah, mimi laut itu sendiri termasuk ke dalam filum arthropoda, termasuk ke dalam kelas Merostoma, dan ada beberapa jenis, salah satunya itu Carchinocorpius rotundicunda. Nah, jenis-jenis lainnya itu ada beberapa jenis selain dari Carchinocorpius rotundicunda. Itu ada Limulus polyphemus, ada Tachypleus gigas, dan juga ada Tachypleus tridentatus. Nah, si mimi laut ini habitatnya biasanya dia itu berada di habitat yang dia tuh berada di perairan yang dangkal. Nah, dia berada di perairan yang dangkal dan sekitaran pantai karena memang dia hidupnya di laut, dan kondisi dari permukaan tanahnya itu biasanya dia tuh yang agak-agak basah atau agak-agak berlumpur seperti itu. Nah, adapun mimi laut ini mempunyai fungsi yang sangat cukup bisa dikatakan cukup sangat penting dalam dunia kesehatan, di mana ekstrak plasma darah dari mimi laut ini atau yang sering disebut dengan hemosit lisat ini itu banyak digunakan dalam kajian biomedis dan juga lingkungan. Nah, contohnya itu ada di Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga Jepang. Eh, Ekstrak darah dari mimi laut ini digunakan sebagai bahan pengujian endotoksin serta untuk mendiagnosis penyakit meningitis. Nah, jadi serum antitoksin yang berasal dari belangkas ini telah berkembang di beberapa negara, contohnya di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan juga di beberapa negara di Asia Barat seperti itu. Nah, untuk warna dari mimi laut ini, untuk warna darah, jadi si mimi laut ini mempunyai warna darah berwarna biru. Nah, darah warna biru ini bukan berarti dia ningrat seperti di Indonesia, atau bukan, tapi kenapa darahnya biru, karena si darah dari mimi laut ini tidak memiliki hemoglobin seperti itu. Selanjutnya itu saya akan menggambar udang faname. Jadi udang faname ini atau mungkin yang lebih dikenal oleh masyarakat umum itu sebagai udang putih ya. Nah, jadi si udang faname ini merupakan jenis udang yang berasal dari pantai Pasifik Barat Amerika Latin. Nah, udang faname ini pertama kali diperkenalkan yaitu pada tahun 1970, tepatnya di Tahiti. Lalu setelah mulai diperkenalkan, si udang faname ini mulai dibudidayakan secara intensif. Nah, tempatnya itu untuk awal-awal budidaya intensif untuk udang faname ini bertempat di Hawaii, terus South Carolina, terus di Texas, di Belize, terus di Nicaragua, Kolombia, Venezuela, dan sampai ke Brazil. Nah, jadi setelah diperkenalkan, si udang faname ini langsung mulai dibudidaya secara intensif secara luas, dimulai dengan negara-negara di Amerika dan juga negara-negara di Amerika Latin. Nah, jadi udang faname ini merupakan memang udang yang cukup populer di Indonesia karena udang faname ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi untuk para pembudidaya seperti udang faname ini termasuk ke dalam filum arthropoda dan kelasnya itu Malacostraca. Nah, untuk ordo dia termasuk ke dalam Decapodas. Familianya itu ke jenis Penaidae. Untuk genusnya itu Letopenaeus, dan dia merupakan spesies dari Letopenaeus faname. Jadi makanya dinamakan dengan nama udang faname seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggambar udang ronggeng. Nah, jadi udang ronggeng ini termasuk ke dalam filum Arthropoda dan termasuk ke dalam kelas Crustacea. Nah, salah satu contoh spesiesnya yaitu spesies Harpiosquilla rapidea.
Nah, jadi udang ronggeng atau Harpiosquilla rapidia ini dia itu secara morfologi mempunyai garis hitam pada bagian belakang antara antena dan ophthalmic somaitnya. Nah, terus dia tuh mempunyai antenula yang menghasilkan zat warna hitam berpusat pada bagian tepi anterior. Terus dia juga punya celah antara torasik sama somitnya, serta garis tepi antara anterior dan posterior pada karapas. Nah, di permukaan tubuhnya itu permukaan tubuhnya itu berwarna kekuningan. Terus untuk telson atau ekor dia mempunyai 6 buah duri kecil. Si udang ronggeng juga mempunyai sepasang antena, terus mempunyai abdomen yang terdiri dari 10 ruas. Terus antara satu bagian dengan bagian lain itu dipisah oleh garis hitam. Nah, terus uropodnya itu bagian uropod dalam dan luar berwarna hitam dan mempunyai bulu-bulu halus. Nah, si udang ronggeng juga mempunyai celah torasik dengan 3 bagian profundus yang mempunyai duri-duri kecil yang tajam. Nah, untuk jadi si telson atau si ekornya ini dipisahkan oleh garis yang berwarna hitam. Nah, untuk udang ronggeng sendiri biasanya juga disebut dengan udang lipan di beberapa daerah karena memang bentuknya yang bisa seperti melipat seperti itu. Jadi banyak dari masyarakat menyebutnya juga udang lipan. Nah, untuk udang ronggeng sendiri ini dia memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena memang harganya di pasaran memang lumayan mahal, dan karena memang dia memiliki kandungan-kandungan yang cukup lengkap seperti protein dan lain-lainnya. Dia juga merupakan ya bisa dibilang makan yang sangat enak. Nah, maka dari itu banyak dari eh, para nelayan seperti itu untuk menangkap udang ronggeng ataupun membudidayakannya seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu di sini saya akan menggambar udang windu. Nah, jadi udang windu ini termasuk dalam phylum Arthropoda. Dia termasuk dalam kelasnya itu Malacostraca. Terus familinya itu Penaidea. Untuk genus itu ada Penaus, dan untuk spesiesnya dia termasuk dalam Penaus monodon. Nah, jadi udang windu atau giant tiger atau juga Penaus monodon ini uh, merupakan jenis binatang laut yang berkulit keras, dan memang secara luas dia itu dibesarkan atau dibudidayakan untuk konsumsi seperti itu. Jadi memang tujuan awal dari pembesaran udang windu ini merupakan untuk konsumsi. Untuk distribusinya sendiri itu dia mempunyai distribusi alami di sekitar Pasifik Barat Indonesia, yaitu berkisar antara pantai Afrika dan juga semenanjung Arab sampai Asia Tenggara dan juga Laut Jepang. Untuk habitatnya biasanya udang windu ini dapat ditemukan di perairan Australia, terus Austria Timur, dan sejumlah kecil mempunyai koloni di Laut Tengah melalui terusan Suez. Nah, untuk penyeberangan populasinya itu dia lebih
berlanjutnya itu di Hawaii dan juga Laut Atlantik, nah termasuk Amerika Serikat. Jadi udang windu ini sebenarnya sama dengan udang-udang pada umumnya, cuma yang membedakan mungkin yang pertama itu dari ukuran dan juga dari corak tubuhnya. Nah, jadi si udang windu ini mempunyai ciri khas sesuai dengan namanya, yaitu giant tiger. Nah, di mana dia itu memiliki corak tubuh yang istilahnya mempunyai belang. Jadi warna tubuhnya itu eh, antara warna hitam dan juga gradasi warna hitam dan juga warna kuning seperti itu. Jadi mungkin kalau pada harimau itu warna orange sama warna hitam. Nah, kalau untuk di udang windu ini dia warnanya warna kuning, kekuning kuningan dan juga warna hitam seperti itu. Makanya si udang windu ini sering disebut dengan nama giant tiger. Nah, itu tuh memang sesuai dengan morfologi dan juga ciri dari udang windu itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menggambar kepiting rajungan. Nah, jadi rajungan itu sendiri merupakan salah satu anggota filum dari Crustacea yang memiliki tubuh berruas-ruas. Rajungan sendiri itu memiliki karapas yang sangat menonjol bila dibandingkan dengan abdomennya sendiri. Jadi, untuk lebar karapas pada rajungan dewasa itu biasanya dapat mencapai ukuran hingga 18,5 cm. Untuk abdomennya itu berbentuk segitiga, biasanya itu meruncing pada jantan dan melebar pada betina untuk tereduksi dan melipat ke sisi ventral karapas. Selanjutnya itu kedua sisi muka karapas itu memiliki 9 buah duri yang disebut sebagai duri marginal. Nah, duri marginal pertama itu berukuran lebih besar daripada ketujuh duri marginal yang ada di belakangnya. Sedangkan duri marginal ke-9 yang posisinya itu berada di samping itu menjadi merupakan duri terbesar seperti itu. Nah, untuk kaki rajungan sendiri itu berjumlah 5 pasang. Untuk pasangan kaki pertama itu berubah menjadi capit atau seliped yang digunakan untuk memegang serta memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Nah, untuk pasangan kaki kedua sampai keempat itu dia berfungsi sebagai kaki jalan. Nah, sedangkan untuk pasangan kaki kelima itu berfungsi sebagai pendayung ataupun alat renang. Nah, jadi si rajungan ini sering disebut juga sebagai kepiting renang atau swimming crab. Selain itu, kaki renang pada rajungan betina itu juga berfungsi sebagai alat pemegang dan juga inkubasi telur rajungan itu sendiri. Nah, rajungan sendiri itu mempunyai potongan-potongan kaki berbentuk dayung dan pada siang hari rajungan melintang di dalam pasir dan hanya dia masih kelihatan seperti itu. Ya, untuk ukuran rajungan sendiri yang terdapat di alam itu sangat bervariasi tergantung wilayah dan juga musim. Nah, perbedaan yang mencolok antara jantan dan betina itu sangat terlihat jelas seperti itu. Jadi perbedaan antara betina dan jantannya itu sangat bisa dilihat dengan jelas, di mana pada rajungan jantan itu mempunyai ukuran tubuh lebih besar. Nah, terus capitnya pun lebih panjang daripada betina. Warna dasar pada jantan biasanya itu adalah kebiru-biruan dengan bercak-bercak putih terang,
Sedangkan pada betina itu berwarna dasar kehijau-hijauan dengan bercak-bercak kulit agak suram. Jadi memang untuk membedakan antara rajungan betina dan jantan bisa kita lihat secara langsung dengan kasat mata, dilihat dari ciri-ciri yang tadi saya sebutkan seperti itu. Baik, yang terakhir di sini saya akan menggambar kepiting bakau. Nah, jadi kepiting bakau atau Scylla sp merupakan sejenis kepiting yang hidup di ekosistem hutan mangrove atau bakau dan juga perairan estuaria. Kepiting bakau ini biasanya ditemukan di daerah-daerah pantai pesisir Afrika, Asia dan juga Australia. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri, kepiting bakau ini dikenal dengan nama mangrove crab, mud crab dan juga Indo-Pacific swam crab. Nah, kepiting bakau ini sendiri termasuk ke dalam phylum Arthropoda dan termasuk ke dalam kelas Crustacea. Untuk salah satu jenis spesiesnya yaitu Scylla serrata, di mana kepiting bakau dewasa biasanya itu hidup pada kisaran kadar garam yang luas. Jadi si kepiting bakau ini termasuk ke dalam hewan Euryhalin dan memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri atau adaptasi yang cukup tinggi. Jadi kekuatan si kepiting bakau terhadap salinitas ini cukup tinggi sehingga dia bisa tinggal di habitat yang memang kadar garamnya cukup tinggi seperti itu. Hewan ini juga memiliki kemampuan untuk bergerak dan beradaptasi pada daerah terestrial serta tambak yang memiliki cukup pakan. Nah, dibalik semua itu, dibalik kemampuan dari kepiting bakau untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan juga salinitas yang tinggi, hal ini dikarenakan kepiting bakau ini memiliki vaskularisasi dinding ruang insang. Jadi vaskularisasi dinding ruang insang ini memudahkan si kepiting bakau untuk menyesuaikan diri terhadap habitat sehingga dia bisa bertahan pada kondisi habitat yang bisa dikatakan kadar salinitasnya cukup tinggi. Nah, berdasarkan morfologinya sendiri, perbedaan pada kepiting jantan dan juga pada kepiting betina itu dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama itu, kepiting bakau jantan biasanya memiliki sepasang capit yang lebih besar dibandingkan yang betinanya. Terus yang selanjutnya itu bagian perut atau abdomen kepiting jantan itu berbentuk segitiga dan agak meruncing di bagian ujungnya. Kemudian pada kepiting betina itu membentuk membulat seperti itu. Terus untuk organ kelamin kepiting jantan itu menempel pada bagian perut. Nah, yang ketiga itu untuk membedakannya itu dari ruas perut atau abdomen kepiting jantan lebih sempit daripada kepiting betina. Nah, sedangkan kepiting betina bentuknya itu cenderung lebih membulat yang menjadikan ruas-ruas abdomennya lebih lebar seperti itu. Jadi mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat teman-teman semua di rumah aja dan kita berdoa semoga Indonesia kembali pulih seperti semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.